Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, masih pada bab Maja'a fi himayatil Mustafa janabat tauhid. Bab tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga sisi-sisi tauhid agar tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Sehingga banyak perkara-perkara yang asalnya diperbolehkan akhirnya diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demi menjaga tauhid. Ya. Telah kita sebutkan pada pertemuan lalu tentang larangan menjadikan kuburan Nabi sebagai Eid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala taj'alu qabri aidan." Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai Eid. "Wa shallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Dan bersalawatlah kalian kepadaku, sungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Ali bin Al-Husain Zainal Abidin, ya, Ali bin Al-Husain yaitu bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Jadi Ali punya namanya Al-Husain, Al-Husain punya namanya Ali, ya, Ali bin Al-Husain yang dikenal dengan Zainal Abidin. Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau melihat ada seorang lelaki datang di sebuah furjah, sebuah bukaan di kuburan, di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tertutup, ya, sejak zaman tabi'in, bahkan sejak zaman sahabat. Nanti akan kita sebutkan dalilnya. Fa yadkhulu fiha fayad'u. Kemudian dia masuk di dekat lubang dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun masuk di situ, kemudian dia berdoa. Fada'ahu, kemudian Ali bin Husain ini manggil dia. Faqala, lalu ditegur oleh Ali bin Husain, cucunya Ali bin Abi Talib, Ali bin Husain bin Ali. Ala uhaddithuka bi haditsin sami'tuhu min abi an jaddi. Maukah aku kabarkan kepada engkau tentang suatu hadis yang aku dengar dari ayahku, dari kakekku. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bapaknya berarti siapa? Al-Husain. Dari kakeknya berarti siapa? Ali bin Abi Talib. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, la tattakhidhu qabri aida, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai Eid. Wala buyutakum kubura, dan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Wa sallu alayya, bersalawatlah kepadaku, fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum, sungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengomentari hadis-hadis ini, hadis yang sahih, disahihkan oleh Ibnu Taimiyah, kemudian Ibn Abdul Hadi, kemudian Dhiya al-Maqdisi dan yang lainnya. Dia berkata, "Fanzur hadhihi sunnah kaifa makhrajuha min ahli al-Madinah wa ahli al-bait alladhina lahum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qurbun nasab wa qurbud dar. Li'annahum ila dzalika awhaju min ghairihim fakanu lahu adbat." Kata Syekh Islam Taimiyah, lihatlah sunnah ini, sunnah itu hadis ini keluarnya dari Ahlul Madinah, yang meriwayatkan Ahlul Madinah, bahkan Ahlul Bait, Ahlul Bait Ali bin Husain bin Ali, yang mereka memiliki kedekatan nasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kedekatan rumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka lebih memerlukan, ya, hal tersebut daripada yang lainnya, sehingga mereka lebih butuh untuk menziarahi kuburan Nabi, mereka lebih butuh untuk memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka lebih ngerti tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Ali bin Husain menegur orang yang sengaja ingin berdoa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Sa'id bin Mansur beriwayatkan dari sunannya, beliau berkata, Haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad akhbarani Suhail bin Abi Sahal qala Ra'ani Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Kata Suhail bin Abi Sahal, Al-Hasan
radhiyallahu anhu bin Ali bin Abi Thalib melihatku indal qabr, di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadani, kemudian dia manggil aku. Wa huwa fi baiti Fatimah radhiyallahu anha yata'asya. Al Hasan sedang berada di rumah ibunya Fatimah, sedang makan malam. Faqala halumma ila al-asya. Kata dia, "Fadhal kemari makan malam, kemari." Faqultu, kata Suhail bin Abi Sahal, "La uriduhu, aku lagi tidak ingin makan malam." Faqala mali ra'aituka indal qabr. Kenapa aku lihat engkau berada di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqultu sallamtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan aku sengaja ke situ untuk memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Al Hasan? Idza dakhaltal masjid, kalau kau masuk masjid, fasallim. Ya sudah. Bukankah kalau kita masuk masjid di antara doa masjid apa? Masuk masjid apa? Bersalawat, kemudian baru baca doa masuk masjid. Salawat pas masuk masjid. Tsumma qala, tidak perlu harus ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, idza dakhaltal masjid fasallim. Kalau kau masuk masjid, ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallam bersabda, la tattakhidhu qabri ida. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Wala buyutakum maqabir, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai kuburanku, rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wa sallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku, fa inna salatakum tablughuni. Sungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku, ya. Kemudian dia mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masjida. Semoga Allah telah melaknat Yahudi Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ma antum wa man bil Andalus illa sawa. Kalian dengan orang yang di Andalus sama saja. Kalau mengucapkan salam sama sampai kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak harus datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sama diriwayatkan dari Al Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-Hujrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditutup, ya. Al-Hujrah, tidak semua orang bisa lihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi disebutkan ada furjah, ada semacam lubang, ya. Setelah Aisyah radhiyallahu anha meninggal, di kuburan tersebut ada semacam lubang yang membuat tadi seorang masuk untuk berdoa di situ. Berarti tidak semua orang di zaman sahabat bisa melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Muhammad. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih, ya, dari Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, ya. Jadi Aisyah punya saudara namanya Muhammad bin Abi Bakar. Punya anak namanya Al-Qasim bin Muhammad. Berarti Al-Qasim bin Muhammad adalah ponakannya Aisyah. Dekat dengan Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dikubur di rumahnya siapa? Aisyah. Sekarang ini ponakan meriwayatkan daripada bibinya. Ponakan meriwayatkan dari bibinya. Apa kata ponakan Al-Qasim bin Muhammad? Dakhaltu ala Aisyata. Aku menemui Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu ya ummah, aku berkata wahai ibunda, ikshafi li qabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong bukakan agar aku bisa lihat kuburan Nabi. Ini dalil bahwasanya kuburannya apa? Tertutup. Tidak semua orang bisa lihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena para sahabat menjaga kuburan Nabi, ya. Oleh karenanya ponakannya saja mau lihat harus minta izin. Dia mengatakan ikshifi li qabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Tolong tunjukkan kepadaku kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Fakashafat li an thalathati kuburin la musyrifatin wala lati'atin mabtuhatin bi batha al-arsah al-hamra. Ini dia mengatakan maka dibukakan bagiku 3 kuburan yang apa namanya tidak tinggi tetapi datar, ya, tidak tinggi, ya. Ini dalil bahwasanya kuburan memang di zaman, ya, Rasulullah di zaman para sahabat kuburan Nabi tertutup sehingga tidak memudahkan orang untuk kemudian lalu lalang di situ, kemudian memegang kuburan Nabi atau berdoa di situ dan yang lainnya. Ya, sebagaimana kita sudah jelaskan, akhirnya kuburan Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dibuat tembok di belakang kuburan Nabi seperti bentuk segitiga sehingga menyulitkan orang untuk salat ke arah situ, ya. Taib. Jadi kita akan sebutkan tentang bentuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id, ya.
Yang pertama adalah bolak-balik ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersolawat. Ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Tujuannya bersolawat, ya. Solawat dianjurkan, ibadah. Tetapi kalau caranya dengan bolak-balik ke kuburan Nabi, maka itu larangan, menjadikan kuburan Nabi sebagai id. Dalilnya apa? Dalilnya pada hadis yang lalu, ya, tatkala Nabi SAW berkata, ya, la taj'alu qabri idan. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Kemudian kata Nabi, wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan bersalawatlah kepadaku, sungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Paham? Jadi kalau orang sengaja, saya kan mau bersalawat, masa dilarang? Salawat enggak dilarang. Tapi kalau kau bolak-balik kuburan Nabi, itu dilarang oleh Nabi SAW. Itu bentuk menjadikan kuburan Nabi sebagai apa? Id. Kemudian juga sama, yang kedua, bolak-balik, ya, untuk mengucapkan salam kepada Nabi. Ini juga dilarang, ya. Tadi sebagaimana hadis tadi yang kita bacakan, ya. Perkataan Al-Hasan waktu dia melihat seorang datang, kemudian dia berkata, masuk ke kuburan Nabi, diajak makan malam, dia tidak mau. Kata dia, mali ra'aituka indal qabr. Kenapa kau di kuburan Nabi SAW? Kata orang tersebut, salamtu ala Nabi. Aku datang untuk mengucapkan salam kepada Nabi. Maka dia tegur. Kata dia, kalau kau mengucapkan salam, tidak harus begitu. Masuk masjid, ucapkan apa? Salam. Masuk masjid Nabi, ucapkan salam. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Tidak harus ke kuburan Nabi SAW. Maka kemudian dia berdalil. Dia mengatakan, Nabi bersabda, la tattakhidhu qabri ida. Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Kemudian wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Bersalawatlah kepadaku dimanapun kalian berada, salat akan sampai kepadaku. Tidak ada bedanya kalian dengan orang di Andalus, di Maghrib. Akan sampai kepada Nabi SAW. Karena kita sudah sebutkan Nabi SAW spesial. Ada malaikat yang berjalan-jalan mencari salawat dan salam untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak perlu seorang menitip salam. Kalau orang umrah titip salam buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu. Dia ucapkan salam di Masjid Al-Fattah sama dengan orang ucapkan salam di Masjid Nabawi, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Oleh karenanya untuk masalah salam tidak diriwayatkan para sahabat selalu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Ibnu Umar itu pun tatkala hendak safar atau pulang dari safar. Saya bacakan, An Ubaidillah bin Umar An-Nafi', dari Nafi', kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza qadima min safarin ata qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar kalau pulang dari safar, dia datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, pulang dari safar, assalamu alayka ya Rasulullah. Maka dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakrin. Salam juga bagi engkau wahai Abu Bakar. Kemudian assalamu alayka ya Abatah. Salam bagi engkau wahai ayahanda. Yaitu siapa? Umar. Tsumma yansarif, kemudian dia pergi. Tidak berdoa, tidak apa, langsung pergi. Qala Ubaidillah, sang perawi berkata, "Ma na'lamu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik illa Ibnu Umar." Kami tidak mengetahui seorang pun dari sahabat Nabi melakukan ini kecuali Ibnu siapa? Ibnu Umar. Oleh karenanya para sahabat tidak melakukannya. Ibnu Umar pun melakukannya kalau pulang dari safar. Saya tanya sama antum, siapa yang lebih cinta kepada Nabi? Kita atau para sahabat? Para sahabat yang lebih rindu kepada Nabi SAW. Yang melihat langsung Nabi SAW, melihat mujizat Nabi, yang hadir di pengajian Nabi SAW. Tapi mereka tidak, mereka terikat dengan sunnah Nabi. Nabi mengatakan, jangan jadikan kuburanku id. Mereka tidak melanggar. Mereka tidak melanggar. Kemudian ada yang mengatakan kami lebih cinta kepada Nabi. Ente sama sahabat yang lebih cinta sama Nabi. Para sahabat lebih cinta. Ya. Mereka bukan hanya cinta omong bicara saja, tapi pengorbanan harta, pengorbanan jiwa demi Rasulullah SAW. Itu pun mereka mengukur kecintaan mereka dengan aturan Nabi SAW. Oleh karenanya Anas bin Malik pernah berkata, "Maka na ahadun ahabba ilaihim min Rasulillah SAW." Tidaklah
seorang pun yang paling dicintai oleh sahabat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Tapi kalau mereka melihat Nabi datang, mereka tidak berdiri menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu Nabi tidak suka. Padahal secara logika, kalau kita cinta sama orang, kita hormat sama orang, orang yang datang kita berdiri, orangnya senang atau tidak? Senang, dan itu bentuk pengagungan terhadap orang tersebut. Tapi mereka mengukur cara mengekspresikan cinta mereka dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak suka dia datang orang berdiri, maka mereka tidak melakukannya. Kalau mereka cinta kepada Nabi, tapi Nabi tidak suka kuburannya dijadikan id, maka mereka tidak melakukannya. Saya bacakan perkataan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mabsut karangan Ismail bin Ishaq Al-Jahdhami Al-Maliki yang wafat pada tahun 282 Hijriyah, abad ketiga. Wa qala Malikun fil Mabsut, dalam kitab Al-Mabsut Al-Imam Malik berkata, "Wa laysa yalzamu man dakhala al-masjid wa kharaja minhu min ahli Madinah al-wuquf bil qabr, wa inna ma dzalika lil ghuraba." Bukan, tidak lazim penduduk Madinah kalau masuk Masjid Nabawi atau keluar dari Masjid Nabawi kemudian berdiri di depan kuburan. Itu untuk orang-orang asing, penziarah okelah. Indonesia datang kemudian ucapkan salam tatkala hendak pergi atau tatkala datang, ya. Dan ini tidak dilarang karena tadi Ibnu Umar melakukannya, ya. Kalau pulang dari safar, ya. Kemudian beliau berkata, la ba'sa liman qadima min safar. Tidak mengapa orang yang datang dari safar, au kharaja ila safar, atau hendak pergi safar, an yaqifa ala qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berdiri di depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yusalli alaihi, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yad'u lahu, dan mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali Abi Bakar wa Umar, dan mendoakan Abu Bakar dan Umar. Faqila lahu, jadi kata dia, yang mau di kuburan orang asing oke, atau penduduk Madinah yang ingin safar atau pulang dari safar silakan berdiri di depan kuburan Nabi. Apa yang dikerjakan? Bersolawat atau mengucapkan salam, kemudian mendoakan buat siapa? Mendoakan Nabi, mendoakan Abu Bakar, Umar, bukan minta doa sama mereka, ya. Mendoakan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Yad'u lahu wali Abi Bakrin wa Umar. Mendoakan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Ini yang bicara Imam Malik, ya. Imam kota Madinah, ya, yang wafat pada abad kedua Hijriyah, yang tahu betul tentang tradisi penduduk kota Madinah. Sampai-sampai begitu berpegang teguh dengan tradisi penduduk kota Madinah, ya, sampai dia menjadikan amalu ahli Madinah hujjah. Kalau suatu tradisi dipegang oleh penduduk kota Madinah itu berarti hujjah. Karena ini adalah turun-temurun dari para sahabat, ya. Ya, dari para sahabat. Kalau ternyata penduduk Madinah tidak melakukannya, berarti ini bukan kegiatan para sahabat, ya. Makanya tatkala seorang mengatakan misalnya Maulid Nabi hukumnya sunnah dianjurkan, kita bilang, apakah itu tradisi penduduk kota Madinah? Apakah itu tradisi para sahabat? Imam Malik yang imamnya kota Madinah, jaraknya dekat dengan para sahabat, tidak pernah menyebutkan tradisi ini. Kalau Nabi saja salat gerhana, pernah terjadi gerhana, yang riwayatkan tentang kejadian itu banyak sahabat meriwayatkan. Kalau ternyata Nabi pernah bermaulid atau para sahabat pernah bermaulid, tentu riwayatnya sangat banyak, apalagi ini acara kegembiraan. Ternyata Imam Malik tidak sebutkan satu pun riwayat bahwasanya penduduk kota Madinah pernah maulidan. Kalau begitu, ini bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kita enggak usah bicara pakai dalil-dalil, kita hanya mengatakan ini bukan tradisi penduduk kota Madinah, ya. Kemudian sesuatu yang bukan tradisi sahabat, bukan tradisi para tabi'in, kemudian zaman sekarang diwajibkan, bagaimana ceritanya? Kalau dia mengatakan, ya Ustaz ada pendapat, oke pendapat, apa? Tapi kalau sampai menyangka ini wajib, kalau tidak melaksanakan maka dituduh begini, ini jadi masalah. Bagaimana Anda mewajibkan suatu perkara yang di zaman Nabi tidak dilakukan, para sahabat tidak dilakukan, kemudian para tabi'in tidak melakukan, kemudian sekarang jadi wajib? Jangan mewajibkan perkara yang tidak pernah ada, ya. Baik, kemudian faqila lahu, saya lanjutkan perkataan Imam Malik, dikatakan kepada Imam Malik, inna nasan min ahli al-Madinati la yaqdumuna min safar wa la yuridunahu yaf'aluna dzalik fil yawm marrah aw aktsar. Dikatakan Imam Malik, sebagian orang dari penduduk kota Madinah, mereka tidak ingin safar atau tidak pulang dari safar, tapi berdiri di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali atau sehari sekali atau lebih daripada itu.
Wa rubbama waqafu fil jum'ah aw fil ayyamil marrah, terkadang hari Jumat mereka berdiri di hadapan seminggu sekali, terkadang beberapa hari sekali atau 2 kali atau lebih daripada itu. Indal qabr fa yusallimuna wa yad'una sa'atan, kemudian mereka mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdoa beberapa waktu. Kata Imam Malik, lam yablugni hadza an ahadin min ahli al-fiqh bi baladina wa tarkuhu wasi' wa la yuslihu akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha. Sungguhnya perkara ini tidak sampai kepadaku ada yang melakukan demikian dari para ahli fikih. Tidak pernah saya dengar ada yang melakukan demikian. Ditinggalkan itu lebih baik dan tidak akan memperbaiki akhir umat ini kecuali dengan apa yang perbaiki awal daripada umat. Artinya dia mensyaratkan tinggalkan. Umat terdahulu menjadi baik tidak pasti dengan cara begini. Maka kalau umat sekarang menjadi baik pun tidak perlu dengan cara seperti ini. Walam yablugni an awwali hadhil ummah wa sadriha annahum kanu yaf'aluna dzalik, dan tidak sampai kepadaku para sahabat dahulu, ya, orang-orang terdahulu mereka melakukan demikian. Wa yukrahu, dan ini dibenci, illa liman jaa min safarin aw aradahu, kecuali orang yang hendak safar atau datang dari safar, ya. Jadi oleh karenanya sebenarnya berpendapat bahwasanya di antara bentuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id adalah bolak-balik mengucapkan apa? Salam, ya. Kita tadi katakan apa? Kecuali apa? Yang hendak safar atau pulang dari safar. Kemudian kalau antum datang di kota Madinah, salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang larang. Antum mau pergi tinggal kota Madinah silakan. Tapi kalau tiap hari setiap salat 5 waktu kuburan Nabi dilarang, ya. Nanti ibadah bukan dengan hawa nafsu, ibadah sesuai dengan petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian ulama, ya, sebagian ulama seperti Al-Munawi, penulis kitab Faidul Qadir, ulama besar di mazhab Syafi'i. Beliau memandang di antara bentuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id adalah berkumpul, ya, untuk ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu tertentu, disengaja diulang-ulang. Seperti sepakat seperti hari Maulid, kumpul semua mengucapkan salam kepada Nabi, namanya id, seperti perayaan. Ya, jadi di antara bentuknya juga apa? Berkumpul untuk ziarah kubur Nabi pada waktu tertentu setiap tahun misalnya. Ini perkataan siapa? Al-Munawi, dari seorang ulama Syafi'i, Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Saya bacakan perkataan beliau. Beliau berkata, maknahu, tentang hadis, la taj'alu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai apa? Id. Maknahu nahyu anil istima' li ziyaratihi ijtima'ahum lil id. Maksudnya larangan untuk berkumpul-kumpul untuk ziarah ke kuburan Nabi sebagaimana orang-orang berkumpul-kumpul untuk apa? Id, untuk perayaan apa? Id. Sehingga kalau mengkhususkan satu waktu rame-rame bulan tertentu, semuanya rame-rame untuk sengaja berziarah kuburan Nabi dengan sengaja menentukan waktunya setiap tahun, maka itulah apa?
menjadikan kuburan Nabi sebagai Id. Kemudian beliau berkata di akhir perkataan beliau, wa yu'khadhu minhu anna ijtima'al 'amma fi ba'dhi adrihatil awliya fi yaumin aw syahrin makhsusin minas sanah. Maka diambil dari hadis ini juga ya larangan orang-orang umum, orang-orang awam berkumpul pada sebagian adriha, sebagian kuburan-kuburan para wali pada waktu tertentu atau bulan tertentu yang khusus dalam setahun. Wa yaquluna hadza yaum maulidi syekh. Ini adalah hari lahirnya syekh. Wa yaqulun wa yashrabuna. Mereka makan, mereka minum, wa rubbama yarqusun, terkadang mereka juga joget. Manhiyu anhu syar'an, ini dilarang secara syariat. Wa ala wali syara', dan wajib bagi pemerintah rad'uhum ala dzalik wa inkaruhu alaihim wa ibtaluhu. Wajib bagi pemerintah untuk melarang mereka, mengingkari mereka dan membatalkan kegiatan mereka. Seperti orang kumpul-kumpul setahun sekali, entah merayakan hari kelahiran sang mayat, kemudian di kuburannya rame-rame, atau hari kematian sang mayat. Ini menjadikan kuburan sebagai apa? Acara tahunan. Itu tidak? Iya jelas. Tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, ini ada khilaf ya. Ada khilaf tentang sengaja bersafar khusus untuk ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita ke Masjid Nabawi, tujuan kita adalah ke Masjid Nabawi. Kita umrah, saya ingin sholat di Masjid apa? Nabawi. Tujuannya itu utama. Sampai di sana kita silakan ke ziarah kubur, silakan ke Baqi, apalagi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan ke syuhada Uhud, enggak ada masalah karena kita sudah tidak safar lagi. Tapi tujuan kita kemana? Ke Masjid Nabawi. Jadi bedakan ya. Jadi ada dua bentuk. Bentuk pertama, seorang pergi ke Masjid Nabawi, tujuan dia sholat di Masjid Nabawi. Itu disyariatkan. Kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang sengaja bersafar ya untuk mencari kedekatan atau beribadah suatu tempat karena ada keutamaannya kecuali kepada 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Enggak apa, kita saya ingin bersafar ke Masjid Aqsa, ingin sholat. Enggak apa-apa, fadhal, silakan. Di antaranya pergi ke Masjid Nabawi. Ini bentuk pertama, ini ijma', enggak ada masalah. Setelah Anda sampai di Masjid Nabawi, Anda mau ke ziarah ke kuburan Nabi, ini ibadah yang paling mulia. Anda ingin ke kuburan Baqi, dianjurkan. Anda pergi kuburan syuhada juga dianjurkan. Karena Anda sudah di Madinah dan silakan. Tujuan selanjutnya ke kuburan-kuburan tersebut enggak ada masalah untuk mendoakan mereka. Tapi tujuan utama adalah ke Masjid Nabawi. Yang kedua beda, kedua sengaja dari jauh datang untuk ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beda. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya itu termasuk dari menjadikan kuburannya Id, ya. Ada khilaf tapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya itu termasuk dilarang. Karena tidak boleh safar kecuali hanya kepada 3 masjid, ya. Tidak boleh seorang bersafar ke suatu tempat dalam rangka untuk mencari keutamaan beribadah di situ kecuali hanya kepada 3 tempat, Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Saya bacakan hadisnya ya. Adapun yang membolehkan di antaranya Al-Ghazali dan Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ini membolehkan. Mereka memang tidak mengapa sengaja ziarah ke kuburan para anbiya, ya, di antaranya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang melarang di antaranya Ibnu Battah, Ibnu Aqil, Abu Muhammad Al-Juwaini, Al-Qadhiyat. Dan ini pendapat jumhur di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan lebih kuat dalilnya, larangan ya. Karena kita tidak boleh sengaja bersafar ya dalam rangka mencari kedekatan kepada Allah satu tempat kecuali kepada 3 tempat saja. Karena hadis tadi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh sengaja bersafar untuk mencari keberkahan kecuali kepada 3 masjid. Ya. Adapun bersafar jalan-jalan sejarah enggak ada masalah, tapi dalam rangka mencari keberkahan tempat tersebut, ibadah lebih afdal, tidak boleh kecuali 3 tempat. Satu riwayat, ya, dan ini yang dipahami oleh para sahabat.
dalam Al-Muwatta dan dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam Sunan dari sahabat Basrah ibni Abi Basrah Al-Ghifari annahu qala li Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qad jaa'a min at-Tur. Abu Hurairah baru datang dari Tur. Tur itu apa? Tempat yang suci. Tempat di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Sampai Allah berkata, "Fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddas." Wahai Musa, bukalah kedua sendalmu, kau sedang berada di tempat yang suci. Maka Abu Hurairah datang ke sana, ke tempat suci tersebut untuk beribadah. Kemudian ditegur oleh sahabat yang lain, yaitu Abu Basrah, An Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari. Dia berkata, "Lau adraktuka qabla an takhruja ilaihi, ma kharajta." Seandainya aku bertemu dengan engkau Abu Hurairah sebelum kau pergi ke Tur, tentu kau tidak akan pergi ke sana. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'mal matiyyu illa ila thalathati masajid, al-Masjid Haram wa Masjidi wa Masjid Baitul Maqdis." Tidak boleh seorang bersafar dalam rangka pergi suatu tempat untuk beribadah di situ mencari keberkahan kecuali kepada 3 masjid. Padahal Tur itu tempat yang suci. Ya, tapi kalau ingin bersafar mencari keberkahan tidak boleh kecuali 3 tempat, ya. Oleh karena tidak boleh seorang kemudian sengaja bersafar ke Masjid Demak misalnya, oh ini masjidnya Sunan, saya ingin ibadah di sini lebih afdal, enggak boleh. Kalau antum ke sana cuma jalan-jalan enggak apa-apa. Tapi kalau antum ke sana untuk beribadah di situ tidak boleh. Karena tidak ada yang spesial kecuali 3 masjid. 3 ini masjid ini yang dibangun oleh para nabi. Masjid Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Masjid yang lain sama saja. Ente salat di Masjid Al-Fattah dengan Masjid Istiqlal enggak ada bedanya. Ya. Bedanya di sana jauh, di sini ya, dekat itu aja. Kalau si pahala enggak ada bedanya, enggak ada bedanya. Ente salat di masjid dengan Masjid Ampel di Surabaya enggak ada bedanya. Nah, kalau orang sengaja dari Jakarta pingin ke Masjid Ampel cari berkah, haram hukumnya. Anda ingin menyamakan Masjid Ampel dengan masjid yang dibangun oleh para nabi, Allah menspesialkan 3 masjid ini. Anda jangan spesialkan masjid yang lain menyaingi masjidnya para nabi. Tidak boleh. Tidak boleh. Semua masjid sama saja. Yang beda cuma 3 masjid. Nah, kalau ke masjid saja dalam rangka bersafar untuk beribadah ke Masjid Ampel enggak boleh kalau bersafar, ya. Kalau di Surabaya tinggal situ enggak ada masalah. Tapi dari jauh-jauh pengen ke sana karena keutamaan ini enggak boleh. Kalau ke masjid saja tidak boleh, bersafar ke masjid selain 3 masjid tidak boleh, apalagi ke kuburan untuk beribadah di sana. Tidak boleh. Merasa lebih afdal kalau ibadah di sana. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini yang dipahami oleh sebagian ulama. Kalau begitu, jangankan kuburan para wali, kuburan Nabi saja kalau orang datang ke sana sengaja bersafar jauh-jauh untuk ke kuburan Nabi ini dilarang. Paham maksudnya ini, ya? Orang-orang bikin isu Wahabi melarang ziarah kuburan Nabi. Yang dilarang bukan itu, yang dilarang ente sengaja bersafar jauh hanya untuk ke kuburan siapa? Nabi. Niatnya salah kalau begitu. Niatnya ente ke Masjid Nabawi. Setelah itu ente ke kuburan Nabi, silakan. Paham, ya? Ini pemahaman dari Basrah bin Abi Basrah menegur Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah tidak mengingkari. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Qaza'ah. Qaza'ah berkata, "Ataitu Ibnu Umar, aku mendatangi Ibnu Umar. Fakultu, inni uridu an atiya Tur, aku ingin pergi ke Tur, Sina. Qala innama tushaddu rihal ila thalathati masajid." Kata Ibnu Umar, enggak, hanya boleh bersafar kalau ingin beribadah kecuali hanya kepada berapa masjid? 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Masjid Aqsa. Wada angka Tur fala ta'ti. Tinggalkan Tur, jangan ke sana. Karena orang ke sana niatnya untuk apa? Ibadah. Ya, dilarang. Ya, kalau niat jalan-jalan lain, ya, niat jalan-jalan lain. Ya, jalan-jalan ke sini kebetulan mampir lewat, tapi kalau niat untuk beribadah, cari pahala, maka tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Dari situ inilah kira-kira 4 perkara yang dianggap aid, menjadikan kuburan Nabi sebagai apa? Sebagai aid. Taib. Di akhir pembahasan di situ ada faedah-faedah. Yang buka kitab tauhid silakan buka. Faedah keempat, ya. Nahyuhu
an ziyarati qabri ala wajhin makhsus ma anna ziyaratuhu min afdhalil a'mal. Kata beliau Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Yang orang bilang dia apa? Wahabi, ya. Dia berkata rahimahullahu taala, hadis-hadis ini menunjukkan larangan menziarahi kuburan Nabi dengan cara khusus, cara yang dibuat-buat oleh ahlul bidah, cara yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, ma'a anna ziyaratahu min afdhalil a'mal, padahal ziarah kuburan Nabi termasuk amal yang terbaik. Jadi jangan lagi ada yang nuduh bahwasanya Wahabi melarang ziarah kuburan Nabi. Ya. Dilarang kalau macam-macam, ya. Kalau ziarah sesuai dengan aturan, maka min afdhalil a'mal, termasuk amalan yang terbaik. Ya sama, kita juga tidak melarang ziarah kubur, bahkan sunnah Nabi. Tapi kalau datang ke kuburan wali minta-minta di situ, ya itu enggak benar. Dia bilang lagi Wahabi melarang ziarah kubur, ya akhi, yang benar aja ente. Baik. Di akhir pembahasan saya ingin tolong dihapus. Saya ingin kasih gambaran tentang masalah kuburan, ya. Islam adalah agama yang sangat sempurna, ya. Kita bicara tentang kuburan. Kuburan menurut Islam, menurut orang kafir, agama lain. Agama Islam, kuburan sederhana. Orang meninggal, ya, sangat apa? Sangat sederhana. Meninggal, selesai, dikubur, didoain, sudah. Dia sudah tinggalkan dunia ini. Enggak usah dihias-hias, enggak usah dirias-rias, enggak usah dimacam-macamin. Ya, kubur, selesai. Manusia terbaik di alam semesta, Nabi dikafan dengan kain kafan, selesai cerita. Ya, Raja Arab Saudi yang sangat kaya raya, yang punya rumah mewah, punya rumah di atas gunung, kubur, selesai urusan. Ya. Terus ngapain? Mau kasih harta macam-macam di situ? Enggak ada faedahnya, udah mati. Dia sudah masuk dalam alam yang lain. Adapun menurut agama lain, ya repot, ya. Sebagian agama, ya, hartanya dibawa dalam kubur. Dibawa dalam kubur. Apa yang dia sukai, ya, apa yang dia sukai dibawa dalam kubur, ya. Hartanya dibawa dalam kubur. Apa yang dia sukai dibawa juga dalam apa? Dibawa dalam kubur. Bahkan zaman dahulu sebagian raja pengawalnya dimasukkan kuburan juga. Pengawalnya ikut dikubur. Oleh karenanya kuburannya mewah. Bayangkan kuburannya mewah. Kemudian emas-emasnya, jam Rolex yang dia suka dimasukin, ya. Semuanya, jasnya dimasukin. Waduh. Ya, nanti ada orang-orang bahlul gale ngambilin emas-emasnya. Tapi itu repot, luar biasa kayak gitu, ya. Apa kata mereka? Bahwasanya mereka masuk dalam alam lain yang mirip dengan alam kita. Ya, makanya dia butuh juga barang-barang tersebut di alam tersebut, ya. Ya, bawa emas, bawa ya. Mungkin kalau motor Harley-nya boleh dimasukin juga. Islam coba indah, itu semua buat ahli waris. Selesai. Kalau begini kan dia pelit, dia mau bawa. Sudah. Bahkan dia tulis, ini semua harus masukkan dalam kuburan, ya. Misalnya tulis, daftar masuk kubur 1, 2, 3. Anak-anaknya nangis enggak dapat bagiannya. Ya, subhanallah. Agama Islam tidak seperti itu. Akhirnya di mereka juga apa? Mereka bakar uang asli. Kenapa uang harus dibakar? Karena mereka butuh uang. Ya, mau beli apa di sana? Siapa yang jual gorengan dalam kuburan? Bakar uang. Sekarang karena uang mahal, mereka bakar uang-uangan. Mobil-mobilan. Ya, ente bohongin dia. Dia punya mobil mewah, ente kasih mobil-mobilan.
Begitu masuk di kuburan, mana mobil saya gede, kasih mobil-mobilan dalam kuburan, kasihan. Ini kenyataan, lihat. Repot. Agama yang lain lagi, ya, biaya besar bakar mayat. Cuma lihat, bagian mereka bakar mayat sampai biaya ada yang miliaran. Sampai kalau yang miskin-miskin mereka nggak bisa bakar mayat, mereka nunggu sampai ada orang kaya bakar mayat baru mereka nebengkan. Subhanallah. Mayat pendam selesai. Islam alhamdulillah agama yang mudah ya. Sebagian agama tadi sama, dihias, dirias, dikasih jas, diindah-indahkan. Kenapa? Mereka tidak kuat melihat kematian. Mereka ingin perginya orang ini santai-santai saja. Adapun Islam tidak. Antum melihat orang mati supaya ente ingat akhirat. Mereka ingin buat lihat orang mati lupa akhirat. Paham? Paham? Mereka itu pingin lihat orang mati tapi ente enggak ingat apa? Akhirat. Makanya dirias, dihias. Lihat indahnya apa? Islam. Jadi untuk bagaimana antum berada di agama yang sangat indah. Agama apa? Islam. Sudah? Hapus dulu. Sekarang begini, kuburan ahlus sunnah, ahlul bid'ah. Habis ini. Kuburan ya. Azan dulu. Azan dulu. Beda pertama, kalau ahlu sunnah mensikapi kuburan sesuai dengan apa? Sunnah. Kalau mereka sesuai dengan bid'ah. Yang pertama, kuburan sederhana. Bahkan kuburan Nabi. Nabi SAW dan para sahabat di Baqi, di syuhada Badar, syuhada Uhud, syuhada Badar. Di mana-mana para sahabat apa? Kuburannya apa? Sederhana ya. Kalau mereka apa? Kuburan wali, Masya Allah ya. Kuburan Khomeini super mewah ya. Ini tidak ditulisi, tidak disemeni, tidak diberi penerangan. Adapun ini kuburannya apa? Tinggi, jadikan masjid. Ada musolanya kadang, ada tempat untuk ibadah, dan lain-lain. Kemudian, kedua, tujuan ziarah untuk apa? Untuk mengingat kematian, atau mendoakan apa? Penghuni kubur. Adapun tujuannya ke kuburan para wali, apa? Beribadah di situ. Dan apa? Meminta kepada wali.
Ini mengganggu para wali, paham? Mengganggu para kita penghuni kubur sudah nggak bisa apa-apa, kita doain mereka, ini malah mintain doa sama penghuni kubur ya. Maka sangat berbeda ya. Oleh karenanya seorang berusaha ziarah kuburan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti cara-cara sebagian orang yang melakukan bid'ah-bid'ah di kuburan. Tapi demikian saja, ini ada pertanyaan. Ustaz, kami biasa melakukan ziarah ke makam anak saya biasanya seminggu sekali. Kami beri salam lalu berdoa sebentar lalu pulang. Apakah itu bisa dibenarkan atau berlaku hukum tidak boleh bolak-balik kuburan kecuali untuk safar atau kembali dari safar? Tidak. Yang dilarang adalah kuburan Nabi. Kuburan orang umum silakan antum ziarah tiap hari, enggak ada masalah. Yang mungkin dikiaskan dengan kuburan Nabi mungkinlah kuburan para wali yang takutnya bisa diibadahi. Ya, takutnya bisa diibadahi. Tadi saya sebutkan tadi Al-Munawi, ulama mazhab Syafi'i, mengkiaskan kuburan Nabi dengan kuburan apa? Para wali, ya. Sebagaimana tidak boleh berkumpul-kumpul di kuburan Nabi hari tertentu, bulan tertentu, dia sebutkan juga demikian juga tidak boleh berkumpul-kumpul di kuburan para wali pada hari tertentu, pada tahun tertentu, makan-makan di situ karena seperti menjadikannya suatu Id. Tapi kalau kuburan orang umum, silakan kapan saja. Ya, dianjurkan untuk sering ziarah kubur agar kita sering ingat kematian. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang benar-benar orang lalai dari akhirat, terjebak dalam dunia dengan berbagai macam dunia, dengan berita dunia, dengan kesibukan dunia. Maka sekali-kali dia atau seringlah dia ziarah kubur untuk mengingat kematian. Ustaz, ana beriman terhadap hadis bahwa Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Akan tapi belakangan ini ana berpikir bahwa waktu sepertiga malam terakhir selalu ada. Hanya berpindah tempat saja antara bagian bumi satu bumi yang lainnya. Ini masalah tidak perlu antum pikirkan. Ini di luar daripada hayalan antum ya. Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluk ya. Antum kalau ingin tahu bagaimana cara Allah turun langit ke dunia, antum harus tahu pertama Allah bagaimana dulu, terus langit dunia seperti apa ya. Baru antum bisa bayangkan bagaimana turunnya Allah, baru antum gandengkan dengan sepertiga malam terakhir. Allah mudah melakukan berbagai kegiatan dalam satu waktu ya. Allah mudah tatkala orang salat, semua orang membaca Al-Fatihah dalam setiap waktu Allah menjawab perkataan mereka semuanya. Ya. Makanya Allah mengatakan jika Allah seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku mujiku. Kalau mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah majjadani abdi. Maliki yaumiddin, kata Allah asna alayya abdi, hambaku memujaku. Setiap orang yang bicara gitu Allah balas. Bahkan kata Nabi SAW, idza kana ahadukum qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu. Jika salah seorang dari kalian sedang berdiri salat, sungguh sedang berhadapan dengan Rabbnya. Sementara orang salat dalam satu waktu berapa juta orang salat. Allah bisa jawab semua permintaan mereka, Allah bisa bicara mereka dalam satu waktu. Demikian juga wa huwa sari'ul hisab. Allah mudah hisabnya. Allah akan menghisab berapa miliar entah triliun manusia. Allah mudah menghisab apa? Mereka, mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada mereka dalam satu waktu. Allah pun turun, Allah mau kasih dimensinya satu, mungkin itu enggak usah kita pikirkan. Yang ente pikirkan pada sepertiga malam ente bangun salat malam. Jangan ente bangun sepertiga malam, ini Allah lagi di mana ini? Apa yang pikirkan? Itu bukan tugas ente, di luar kemampuan ente. Karena sebenarnya orang menggunakan akalnya tidak pada tempatnya ya. Ya, banyak hal yang antum tidak bisa pikirkan di luar daripada nalar antum. Apalagi bicara tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Sama dengan pertanyaan, ya Ustaz, kalau Allah di atas berarti Allah membutuhkan tempat. Ini juga pertanyaan yang seorang yang tidak bisa ya mengagungkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Begitu banyak ayat Allah mengatakan Allah di atas, Allah di langit, Allah beristiwa di atas arsy. Banyak sekali ayatnya. Ya, bahkan dalil bahwasanya Allah di atas, kata Ibnu Qayyim, bal alfani, ada 2000 dalil yang menunjukkan Allah berada di atas. Fitrah juga demikian, menyatakan Allah berada di atas, ya. Adapun meyakini bahwasanya kalau di atas berarti Allah butuh kepada tempat. Ya akhi, ya. Sekarang saya tanya sama antum, langit dan bumi. Besaran mana, langit atau bumi? Langit di atas, langit lebih besar daripada bumi. Apakah orang mengatakan langit menempati bumi? Justru sebaliknya orang mengatakan bumi menempati apa?
Langit. Di langit banyak benda-benda langit. Ada bumi, ada planet, ada matahari. Ya akhi, langit di atas kita, langit tidak menempati apa? Bumi. Apalagi Allah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terus ente bilang kalau Allah di atas, Allah butuh tempat, gimana ceritanya? Ya. Allah mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada mata yang bisa meliputi Allah saking besarnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ibnu Abbas mengatakan tidak langit dan bumi di genggaman kalian kecuali seperti tidak langit dan bumi di genggaman Allah kecuali seperti biji sawi di genggaman kalian. Artinya kita ini makhluk alam semesta ini sangat kecil dibandingkan Allah. Kemudian kita bilang kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat, butuh yang di bawah. Ini semua adalah suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Langit di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Tidak menempati bumi, tidak ada tiang bi ghairi amadin tarawnaha. Rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Kata Allah, Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang menyangganya, tidak ada. Langit tidak, kalau bumi hancur langit pun tidak akan jatuh, enggak. Kemudian kita berpikir kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat di bawah. Gara-gara akal kita enggak nyambung, akhirnya semua ayat kita tolak. Oh bukan begitu, oh bukan begitu. Ratusan dalil mengatakan Allah di atas, bukan begitu, ditakwil. Capek ente mentakwil. Taib, Al-Quran turun dari atas, terus maksudnya Allah tidak di atas. Oh maksudnya begini, malaikat lapor ke atas, lapor kepada siapa? Oh enggak tahu lapor kepada siapa. Terus, amalan naik ke atas, oh ke atas maksudnya kemana? Bingung. Allah turun ke langit bumi. Allah, kalau Allah turun ke langit bumi berarti Allah di atas, Allah enggak di atas. Itu yang turun apa? Rahmatnya. Rahmat cuma sampai langit dunia, enggak sampai ke kita, ngapain? Oh maksudnya malaikat yang turun. Kalau malaikat turun, nah malaikat, kenapa Allah berkata hal min da'in? Siapa yang berdoa kepadaku? Apa malaikat berani berkata demikian? Siapa yang berani minta kepadaku? Ya akhirnya tatkala ditakwil seperti ini, pengagungan terhadap Allah kurang. Coba kalau antum yakin Allah turun, antum semangat bangun. Semangat bangun, saya ingin Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Semangat beribadah. Tapi kalau sudah punya syubhat-syubhat, enggak ada. Repot. Karena syubhat semuanya ya. Apakah berdoa di raudhah ada anjurannya? Iya, raudhah itu sudah mulia semenjak Nabi masih hidup. Rasulullah SAW mengatakan baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Apa yang ada di antara mimbarku dan rumahku ada taman apa? Surga. Ya, situ seorang, makanya dianjurkan untuk banyak beribadah di situ. Tidak ada ibadah khusus di raudhah. Ya, tetapi seorang kalau di raudhah waktunya singkat, yang terbaik adalah salat dan berdoa. Yang terbaik salat berdoa. Kalau waktunya panjang di raudhah sampai 1 jam, 2 jam, silakan dia baca buku, dia baca Quran, dia zikir pagi petang ya. Tapi kalau sekarang mana bisa seperti itu? Antum baru masuk 10 menit atau 7 menit sudah diusir-usir. Masuk aja ngantri 1 jam, sampai dalam 7 menit sudah diusir. Bagaimana baca Quran enggak sempat? 7 menit apa yang kita lakukan? 10 menit ya sudah, salat dan berdoa. Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau saya dulu umur masih belum ramai tahun 2001, 2002. Setiap saya datang sore dari kampus, bisa saya mampir. Maksudnya kalau saya mampir ke raudhah sepi, enggak ada orang. Mau zikir situ enggak ada orang ngantri-ngantri, masuk aja santai. Dulu orang jarang yang umrah ya. Belakangan baru kemudian umrah itu sangat apa? Ramai ya. Ada jemaah bilang saya, "Ustaz, alhamdulillah, saya di raudhah lama Ustaz, 1 jam lebih." Masya Allah. Enggak diusir? Enggak. Karpetnya merah atau hijau? Itu yang saya lupa Ustaz. Kalau karpet hijau raudhah, kalau karpet merah berarti bukan. Ya kalau karpet merah siapa juga yang mengusir? Baik, demikian saja. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.